Mas Jojo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nama asli siapa sih? Kalau bisa dipanggil Mas Jojo. Karminto. Kenapa kok bisa dipanggil Mas Jojo? Karena dulu ada teman orangnya sukses dipanggil Bejo. Untuk itu. Ikut-ikutan. Biar sukses usahanya. Ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah. Sukses. Sudah punya 3 cabang. Ya alhamdulillah. 3 cabang fotokopi. Dan sekarang menjabat menjadi ketua ranting persaudaraan Rasa Tunggal. Apa salah sih? Ya untuk sementara saya menjabat sebagai ranting persaudaraan Rasa Tunggal di wilayah Pati. Rantingnya mana? Ranting Pati Kota. Pati Kota rantingnya. Setiap daerah, setiap kecamatan memiliki ranting namanya. Kalau seluruh Pati namanya itu cabang, tapi itu cabang. Ada ketua ranting seneng juga. Bajunya bagus bajunya. Mahal soalnya buatannya. Gimana? Dalam kondisi pandemi masih latihan? Tetap latihan. Nggak terlalu dipikirin lah pandemi. Yang penting latihan terus untuk mencapai kesuksesan. Oke. Ngomong-ngomong Rasa Tunggal, kapan sih Rasa Tunggal itu didirikan? Banyak dari penonton sih nggak pada tahu apa sih Rasa Tunggal itu. Rasa Tunggal itu persaudaraan Rasa Tunggal. Kita itu mencakup persaudaraan jadi satu. Jadi semua siswa, semua pelatih itu menjadi sebuah saudara jadi satu. Kalau berdirinya Rasa Tunggal itu tahun 55 November 10 November 55 di Madiun. Kalau di Pati berdirinya itu tahun 1999. Ya sekitar 25 tahunan 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Itu murni dari bawah atau pecahan dari perguruan lain? Murni dari perguruan dari Madiun lah, murni. Nggak ada pecahan dari perguruan yang lain. Berarti pure murni buatan sendiri ya? Iya. Enggak pecahan dari perguruan ini atau perguruan ini ya? Berarti pure dari bawah. Ya. Dan untuk masuk ke ini Mas Bijo kan memimpin di Payang ya? Pertama kali masuk ke Payang itu tahun berapa? Ya itu 1999. Pertama kali di Pati perguruan itu di Payang itu di tahun dari 1999. 99. Iya. Itu ibaratnya ya, bapak saya sama ibu saya baru ketemuan mau nikah. Enggak deh, udah punya anak kakak saya. Saya baru rencana mau buat saya. Proses lah itu. Baru mau proses buat saya. Saya 2001 lahir. Udah ikut. Berarti Mas Ujo udah ikut ya? Udah ikut itu. Oh, ikutku tahun 2000 waktu masih SMP kelas 3. Sama aja dong. Saya pas belum lahir. Masih bentuk cairan. Dari 2000 SMP kelas 3, SMP 7. SMP 7 kelas 3. Harus sungkem. Udah sepuh, kategori udah sepuh ini. Gila, udah sepuh tapi senior. Senior. Kalau sepuh berarti udah tua banget banget. Kalau senior berarti kan dalam perguruan nggak ada sepuh. Namanya senioritas. Generasi keberapa? Saya leteng ketiga di Pati. Ya leteng pertama 99 sama 2000 itu leteng kedua. Saya ya tahun 2000 itu leteng ketiga masuknya. Udah terdaftar di IPSI? Alhamdulillah sudah 2 tahun ini terdaftar di IPSI mulai tahun 2019 lah. 2019 baru kedaftar di IPSI. Prosesnya panjang? Pol panjang. Dari
setiap kali masukin proposal untuk terdaftar sulit ya? Ya lumayan sulit soalnya kita nggak pernah mengikuti kejuaraan, belum pernah memberikan dapat informasi IPSI, jadinya kesulitan untuk mendaftar di IPSI. Itu IPSI Pati atau IPSI Indonesia? Yang Pati. Oh, yang Indonesia Pati. udah lama kalau yang Indonesia. Kalau Indonesia itu udah lama. Udah tapi lama. Terdaftar di IPSI Pati itu baru di tahun 2019. Udah tahunnya lalu. Udah pernah ikut kejuaraan belum? Alhamdulillah. Kedaftar di IPSI langsung dapat Langsung terjun? undangan, ya langsung terjun, dapat Wah. undangan, langsung terjun, alhamdulillah mendapatkan juara. Wah. Pertama kali terdaftar langsung terjun, jadi dapat juara. Keren. Dari situ berarti mulai merintis ya, dari awal merintis. Iya. Sebelum Mas Min jadi ketua, itu ketuanya siapa? Sebelumnya di Pati pertama kali ketuanya itu Mas Wiji, Suci, yang kedua Mas Solikin, Mas Bikin. saya generasi ketiga ketuanya. Yang ketiga lah tahun ini, baru 2 tahun ini jadi ketuanya. Sebagai ketua, rencana program apa yang akan ketua lakukan? Ya program pertama di setiap kecamatan Pati, insya Allah akan didirikan perguruan ranting setiap kecamatan ya, ada ranting. ada rantingnya persaudaraan tunggal insya Allah, dan mengikuti kejuaraannya bisa mencapai ke juara, ada yang bisa sampai ke level daerah, level provinsi, insya Allah ke nasional lah. Amin. Untuk Pati sendiri udah ada berapa ranting? Kalau Pati ini cabangnya di Batangan satu, di Pati ranting satu, di Trogowungu ranting satu, di Celuak ada satu sih. Ini berarti Allah. masih baru 4 ya? Iya 4. Masih proses yang panjang. Ngomong-ngomong tentang kejuaraan, ada strategi nggak buat bagaimana caranya atlet dari Rasa Tunggal itu juara? Nah, Strateginya berlatih lah, tekun berlatih setiap hari, disiplin dalam latihan, mengikuti pelatih, dan nggak males-malesan lah. Nah itu teknik-tekniknya diasah. Yang penting itu percaya diri. Ya itu satu. Ini mungkin entah saya yang merasakan atau Mas Ujo juga merasakan. Ini dalam satu latihan pasti ada beberapa anak itu kita pelatih itu mempersiapkan materi. Oh udah kita siapkan materinya, tapi anak itu kadang berangkat, kadang tidak. Itu bagaimana tanggapan Mas Ujo? Ya karena kita kan pernah jadi siswa dulu. Kadang ada keinginan, semangat itu kan naik turun. Kadang ya kalau sedang senang hatinya ingin latihan itu biasanya sering masuk terus, tapi kok kadang ada rasa bosen lah, manusia itu pasti ada rasa bosennya. Nah dalam titik itu biasanya siswa kadang nggak masuk, kadang bolos, pokoknya seterusnya lah. Nah kita sebagai pelatih harus memberi inovasi lah dalam latihan untuk agar siswa itu nggak bosen, jenuh. Nah diantaranya mengadakan latihan di lapangan. Di luar lapangan itu ya berlatih sama perguruan yang lain, dengan ranting-ranting yang lain, agar mereka lebih semangat dan memberikan challenge lah untuk siswa biar semangat terus untuk berlatih. Nah, pernah ngerasain seleksi alam nggak? seleksi alam maksudnya? Maksudnya seleksi alam itu ketika kita baru pertama
ngadain, siswanya banyak sekali, Hmm. hampir 50 lah Ya. ibaratnya. Tapi hari selanjutnya tinggal berapa, selanjutnya tinggal berapa, selanjutnya tinggal berapa. Oh, dulu pernah ada 30 siswa lah. Semuanya itu hanya ada 3 orang yang masih bertahan untuk saat ini. Tapi mereka itu semangatnya ya luar biasa karena ada dari hati lah soalnya. Mereka nggak ingin hanya untuk main-main, untuk hanya ikut-ikutan. Nah, alhamdulillah dari 3 orang ini dia sudah dari hatinya, sudah niatnya, alhamdulillah masih bertahan. Ya itu sudah suatu apa ya, suatu namanya seleksi alam lah. Terus berarti 3 orang tersebut itu benar-benar ibaratnya itu seperti segumpalan tanah yang kita ayak terus, tinggal berapa biaya dan menyisakan suatu emas, benar gak? Betul. Nah, ibaratnya emas itu kan nanti kalau biasa terus kan jadi kemilo kan nanti ada banyak orang yang akan datang. Nah, karena keinginan wah emasnya bagus. Nah, itu akan membuat orang menjadi penasaran dan ingin menjadi seperti mereka. Nah, itu. Ini tapak suci dengan rasa tunggal itu sering kita collab. Dalam arti collab itu kerjasama. Kita pernah juga sparring bersama, latihan bersama. Terakhir kemarin ya kita latihan bersama di Payang. Wah, anggotanya banyak guys. Hampir saya hanya bawa 11 anggota, Mas Bejo bawa hampir 20. Ya, Banyak, 30 lah. 30 anggota. Itu termasuk program Mas Bejo atau cuman ingin membuat suasana baru? Itu sudah saya programkan dari dulu. Rencana dari dulu sebelum saya jadi ketua penting itu sudah saya program. Tapi untuk saat ini baru terlaksana lah karena keadaan apa gimana langsung baru dilaksanakan ini program-programnya agar menarik minat-minat anak-anak yang ingin melestarikan budaya Indonesia lah. Itu kan termasuk budaya Indonesia, ikut pencaksilat budaya. Jangan sampai pencaksilat itu luntur, hilang lah dari Indonesia, dari negara sendiri, dari pembuatan dan diakui negara lain lah. Kita harus menjaganya terus sampai kapanpun. Ini ada mungkin banyak sih di pandangan masyarakat ketika kita lewat rombongan lewat karate ya, kemudian taekwondo ya, bagaimana perasaannya dari Mas Bejo sendiri? Karena yang lebih familiar di daerah itu, di desa itu nggak pencaksilat, kebanyakan itu karate dan taekwondo yang ada di sekolah-sekolah. Karena pencaksilat itu kemungkinannya hanya beberapa orang lah yang baru tahu gimana itu. Karena itu sekarang ini mulai tahun 2000-an lah nih pencaksilat mulai menunjukkan lah identitas kita sebagai Indonesia itu. Karena kalau ada pertandingan apa event lah niku itu banyak yang menghadiri daripada bela diri yang lain. Itulah kehebatan pencaksilatnya. Kalau pencaksilat sendiri itu bagi saya itu sebenarnya banyak kelihatan ketika ada event. Kalau taekwondo atau karate mungkin bukan bermaksud saya menyinggung ya, tapi ketika mereka bertanding mungkin ya cuman yang hadir lah cuman sedikit lah. Tapi kalau pencaksilat hampir seluruh ribuan di stadion atau di gor itu mesti full. Ngomong-ngomong untuk bulan puasa, strategi latihan dalam bulan puasa gimana? Ya tetap untuk yang anak-anak di usia SD latihannya
ya tetap tapi porsinya dikurangi. Porsinya dikurangi. Kalau yang usia SMP, SMA itu tetap seperti biasa, tapi kalau anak-anak sore hari hanya beberapa jam, ya sekitar 1,5 jam lah, 1 jam. Nah kalau yang dewasa malam itu biasanya tetap lanjut seperti biasa. Ada rencana kegiatan di bulan puasa nggak? Untuk saat ini insya Allah ada, karena yaitu bulan puasa kita akan mengadakan buka bersama dan memberikan bagi takjil lah. Insya Allah ini rencananya sama Tapak Suci ingin bagi takjil bersama lah untuk lagi ya, kita lagi untuk memerankan suatu saudara. Nah, silat itu persaudaraan, soalnya saudara kita tetap mengerat, tidak ada yang namanya permusuhan. Ada. Walaupun kita beda organisasi, beda perguruan, tapi semuanya itu sama. Pencaksilat ya pencaksilat. Iya. Jadi ya kita tetap saudara, nggak ada. Kalau ketemu di jalan berantem itu nggak ada. Tapi kalau kita berjalan kita salaman, kita saling menghormati. Iya. Nah itulah kegiatan pencaksilat. Tapi di luaran sana itu pasti kan ada beberapa perguruan yang sering kontra, sering berantem lah. Menurut pandangan Mas Ujo sendiri gimana? Kalau itu kan biasanya itu kemungkinannya itu satu miskomunikasi lah, miskomunikasi. Dan kedua itu karena mereka itu nggak bisa kurang bisa menjaga emosi lah. Nah, kalau kita sedih-sedih menjaga emosi, kemungkinan tidak akan ada bentrokan antar pencaksilat yang lain. Kemungkinannya itu karena adu gengsi, adu emosi lah niku. Nah, kalau kita nggak mengurangi gengsi, emosi, insya Allah tidak akan ada bentrokan lagi di pencaksilat. Oke. Jawab. Ada apa lagi? Ini Mas Ujo ini kabarnya bulan ini mau menikah. Apakah itu betul? Gimana? Ini mulai panas. Ya, kita mulai panas ya. Ngopi es dulu biar nggak panas. Kita masuk ke sesi yang lebih panas. Kapan dia? Diaduk dulu dong. Enggak diaduk langsung diminum. Karena saya kok tidak terlalu suka dengan yang manis. Oh, yang carinya yang cantik ya, yang manis ya. Gimana Mas? Insya Allah lah kalau diberikan, kalau memang jodohnya itu ya insya Allah ya tahun inilah, bulan inilah insya Allah tahun inilah secepatnya lah. Amin. Kita mah doain aja ya. Biar nanti kalau ada acara event kan bisa gendingan deh. Bisa foto bersama lah. Untuk promosi. Untuk promosi. Foto nikah. Insya Allah ya, malah di acara pernikahan nanti saya akan memanggil TS untuk mengisi acara. Nah, berarti berapa? Nanti kita udah mulai pasang tarif loh ya. Gampang, nanti ada tarifnya ya, gampang, makan sepuasnya. Benar ya. Nanti amplopnya amplop kosong. Umur berapa sih Mas? Untuk saat ini 25 berjalan lah. 25 berjalan. Aduh. Berjalan loh, enggak di tempat soalnya. Berjalan guys. Tadi Mas Minto atau Mas Bejo sendiri bilang kalau di tahun 1999 dia SMP kelas 3. Nah, bisa dihitung sendiri lah. Kalau benar gak sih ini umurnya 25 berjalan? Iya. Atau bahkan udah lebih dari 32? Kan 25 berjalan, enggak tetap Pak. Masih tanda tanya ya.
Kenapa nggak memilih menikah di usia yang muda seperti umur 25? Ya, dulu karena ada keinginan Ah, untuk nikah di usia antara 21 lah, 21 Oh. kepingin dengan muda, tapi karena keadaan, karena sering merantau, sering kesana kemari, ya, belum ada tujuan hidup, nah, ya tertunda-tunda terus, ya akhirnya ya ginilah. sampai sekarang ya. Tapi karena itu usahanya lancar. Alhamdulillah. Apalagi kalau udah menikah tambah lancar. Alhamdulillah. Nanti buka cabang lagi kalau udah nih. Insya Allah. Saya pegawainya. satu pesan buat semuanya untuk seluruh perguruan. Pesan saya di dunia persilatan itu kita semua itu saudara. Apapun perguruannya, apapun warna kulitnya, rasnya, atau yang lain lah, kita itu tetap satu saudara di dunia persilatan itu. Dan kata-katanya itu ya ada kata-kata mutiara lah ini. Ya, kata-kata mutiara. Kalau nggak mutiara nanti kerangnya. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Kata-kata yang bagus, dan tambah sedikit ya. Jangan pernah merasa kita di atas. Semua itu sama. Derajat kita semua sama. Jangan pernah sombong, jangan pernah selalu di atas. Menolehlah ke bawah.